Shalom pemirsa. Shalom pemirsa. Ya, jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa. Bersama dengan saya, Daniel Hendrata, dan juga istri saya, Dewi Katarina. Senang sekali bisa menjumpai pemirsa setia dari Good News Program. Ya, betul sekalian, saat ini kami berada di suatu daerah di Indonesia, yaitu di Indonesia bagian Nusa Tenggara Timur. Tepatnya di mana, Deb? Di Sumba Barat, dan di tempat ini namanya La Pale. Suatu tempat yang sangat indah dan cantik, dan suasana di sini sejuk, Deb, ya. Ya. Baru turun hujan yang begitu lebat, dan kemudian kita lihat di sekeliling kami di belakang, Anda dapat melihat yaitu ada embun-embun yang turun ya, dan sangat indah sekali untuk memperindah nuansa-nuansa yang sangat menyenangkan. Katanya gitu ya. Di Sumba Barat ini biasanya kalau musim panas kering gitu ya, dan panas sekali. Tapi ini karena musim hujan, jadi udaranya sejuk, tempatnya masih asri, banyak pemandangan yang indah di sini, dan tidak ada polusi udaranya. Betul, Indonesia ini sangat unik, Deb, ya, karena terbentang dari Sabang sampai Merauke, dan khususnya di bagian Indonesia bagian timur ini cukup dekat dengan secara geografis dengan Australia, jadi cukup terpengaruh yaitu musim dan hawa yang ada di Australia. Kalau Australia panas, sini ikut panas. Kalau Australia dingin, di sini katanya kalau senja akan suhunya sekitar 17 derajat. Jadi mereka harus pakai jaket, dan luar biasa sekali ya Indonesia. Ya, pemirsa jangan lupa bahwa acara Good News Program juga dapat ditonton di website kami yang berada di www.anugerah.net ya. Dan bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Dan pemirsa sekalian, pada serangkaian Good News on the Move yaitu Sumba Roadshow pada kali ini, kunjungan kami adalah untuk merayakan Hari Raya Paskah ya. Kita beribadah Jumat Agung bersama dengan teman-teman kami yaitu yang ada di GPI Rock, dan kemudian besoknya kami akan melakukan serangkaian yaitu acara God Your Family ya. Jadi God Your Family juga menjangkau di NTT, dan kemudian hari Minggunya kami akan beribadah kembali di gereja bersama dengan teman-teman kami, dan kita percaya ada kemuliaan Tuhan yang mau dipancarkan, dan tentunya kita nggak lupa dengan acara kuliner di Good News on the Move ya. Gimana, bisa cerita dikit nggak? Well, pemirsa, makanan-makanan di Sumba ini tentunya berbeda. Ada satu makanan tradisional yang namanya ayam kafir. Kenapa disebut kafir? Wow, gitu kan, ini perlu ditobatkan sepertinya ayamnya ya. Karena pada waktu masaknya itu katanya dimasak sama wait. Nanti biar mereka lihat dulu dong, kasih dulu supaya mereka ingin tahu. Tapi yang penting rasanya enaknya luar biasa. Itu thumbs up ya, betul? Oke. Ya. Nah pemirsa, tentu sudah tidak sabar lagi seperti apa roadshow di Sumba kali ini. Bedanya apa dengan roadshow yang lain ya? Oleh sebab itu mari sama-sama kita simak satu tayangan video klip yang berikut ini. Spesial bersama kami dalam episode Good News on the Move dalam rangkaian roadshow di Sumba. Good News on the Move kali ini akan menjelajah beberapa daerah di Sumba, khususnya Sumba Barat Daya. Jika Anda belum pernah ke Sumba, pasti akan berpikir bahwa Sumba memiliki iklim yang panas dan daerahnya tandus. Namun ternyata sekitar bulan April sampai Agustus, Pulau Sumba merupakan tempat yang sejuk dan memiliki pemandangan yang hijau di sekelilingnya. Karena iklimnya sangat terpengaruh dengan iklim di Australia. Di Good News on the Move kali ini, kami akan banyak melayani di daerah Waikabubak. Sebenarnya kita nggak tahu cara masuk surga. Yang merupakan kota terbesar kedua di Pulau Sumba setelah Waingapu. Kami melakukan serangkaian ibadah KKR di Waikabubak dan Waitabula. Juga bertatap muka dengan pemirsa setia dari Good News Program. Kami akan membawa pemirsa berpetualangan menjelajahi tempat-tempat yang mungkin belum pernah Anda kunjungi sebelumnya. Jangan kemana-mana, saksikan terus hanya di Good News on the Move Roadshow Sumba. Dengar baik-baik, apapun yang kau dan saya pernah lakukan, dia sudah bayar di atas kayu salib. Mereka ini adalah anak-anak bangsa
Dan di dalam diri mereka ada potensi yang sangat luar biasa. Tapi mereka penuh dengan kekurangan dan mereka butuh bantuan Anda. Ayo, ikut Kak Jo. Ayo. Pelajaran apa yang paling susah? Bahasa Inggris. Iya, bahasa Inggris gampang tahu. Oh apa? Bisa. Sungguh adik-adik ini membutuhkan sesuatu yang terbaik dan saya salut sekali dengan program Adikku Sayang yang pastinya akan memberikan dampak yang terbaik buat mereka. Adik-adik harus belajar yang rajin ya, supaya cita-cita kalian tercapai. Dan Kak Jo yakin suatu saat nanti kalian akan menjadi orang yang sangat berguna bagi nusa dan bangsa. Tapi Kak, kadang kami tidak bisa bayar uang SPP. Jangan takut, pokoknya mulai hari ini semua keperluan sekolah kalian akan ditanggung, akan dipenuhi oleh program Adikku Sayang. Yang penting kalian rajin belajar ya. Siapa sekarang udah bawa PR-nya? Senyum mereka adalah semangat mereka. Ayo kita bantu mereka supaya cita-cita mereka semua tercapai dan berguna bagi nusa dan bangsa. Saya Joe Richard mengajak Anda untuk bergabung bersama kami. Program Adikku Sayang mendukung sepenuhnya biaya dan keperluan sekolah yang dibutuhkan. Setiap pagi, anak-anak diberi sarapan pagi yang bernutrisi. Sore harinya, Anugerah Learning Center memberikan bimbingan belajar 3 kali dalam seminggu. Dan di musim liburan, kami mengadakan wisata bersama atau program Family Day bersama keluarga tercinta. Kontribusi Anda akan memberi kesempatan kepada mereka untuk meraih cita-cita. Saya Yunus Jalman, umur saya 8 tahun. Cita-cita saya menjadi pilot. Pekerjaan ayah saya guru. Pekerjaan ibu saya menjual ikan. Saya senang mendapat bantuan dari Adikku Sayang. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan kakak-kakak yang sudah menolong Yunus. Kunjungi website kami di www.anugrah.net. Adikku Sayang, persembahan dari Anugrah Ministries. Perjalanan kami awali pada dini hari dari Bandara Soekarno-Hatta. Kami menuju ke Denpasar dan harus transit di sana selama 5 jam. Kami menggunakan waktu itu bersama tim kecil kami untuk makan siang. Kemudian meneruskan perjalanan menuju Sumba dengan menggunakan pesawat terbang yang memakan waktu selama 1 jam. Sampai di Bandara Tambolaka, Sumba, Nusa Tenggara Timur, kira-kira pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah. Kami disambut oleh Bapak Budi Irawan dan Bapak Joni Wahyudi. Lalu mereka membawa kami ke rumah makan Gula Garam. Ini plecing kanggo, ini ikan kerapu, ayam rujak ayam kampung, tapi bukan ayam kampung. Ini udah crispy, kanggo. Ini Pak Budi, itu Pak Joni. Kita mau makan siang.
Selanjutnya menuju kota Waikabubak untuk check-in di hotel. Dan kemudian bergegas ke gereja GBI Rock Bukit Pujian untuk KKR yang diadakan pukul 18 waktu Indonesia bagian tengah. Sementara itu, saya juga mendapat kesempatan untuk membawakan kesaksian pujian yang berjudul Cintamu Padaku. Dalam rangka memperingati Hari Jumat Agung, Pastor Daniel Hendrata membagikan firman Tuhan mengenai kasih Yesus yang rela mati di kayu salib supaya kita beroleh keselamatan lewat kematiannya. Dan kemudian tahukah saudara, penyalipan itu adalah suatu cara penghukuman yang sangat kejam dan sangat keji. Tanpa kita mengerti, saudara, saya mempelajari ini. Saudara bisa nanti cari banyak sekali artikel-artikel secara medis sebenarnya apa yang terjadi dengan tubuh Yesus pada waktu dia disalibkan. Saudara, tanpa kita tahu pada waktu dia disalibkan seperti ini, tadi kita lihat kakinya dipaku juga, saudara, ya. Untuk menahan berat badannya setelah beberapa waktu lamanya, saudara, engsel-engsel daripada pundak dan semua sekujur tubuh Yesus, saudara, terutama di bagian lengan, itu copot. Saudara,
Saudara pernah keseleo nggak? Saudara pernah terkilir nggak? Saudara pernah nggak salah tidur kemudian bangun lehernya atau punggungnya sakit? Pernah saudara? Rasanya nggak enak, rasanya sakit. Saudara bisa bayangkan kalau Tuhan Yesus persendian lengannya itu copot. Saudara, tujuannya supaya dia disiksa. Tentara Roma meyakini saudara bahwa orang ini jelas bersalah. Betul saudara? Tentara Roma tidak tahu bahwa ternyata mereka adalah kaki tangan iblis. Iblis berpikir bahwa waktunya sekarang Yesus harus mati. Waktunya sekarang tidak ada harapan buat manusia. Saudara, dengar baik-baik. Apapun yang kau dan saya pernah lakukan, dia sudah bayar di atas kayu salib. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan. Adapun jemaat yang hadir pada KKR malam hari itu berjumlah 428 orang. Dan banyak di antara mereka merupakan pemirsa dari Good News program. Puji Tuhan, lebih dari 40 orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Sesudah KKR, kami masih menyempatkan diri untuk jamuan makan malam di rumah salah satu jemaat. Ya, orang yang diteriakin itu malah menutup telinganya, tidak mau dengar pesan yang kita sampaikan. Yang mereka dengar hanya nadanya yang tinggi, yang mereka dengar hanya teriakannya saja, tapi isi pesannya mereka nggak dapat. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Hari kedua perjalanan kami masih berlokasi di kota Waikabubak. Kali ini kami membawakan seminar Guard Your Family. Keintiman ini ibaratnya adalah seperti sesuatu hal yang merajut keluarga kita, saudara. Ya, kalau saudara lihat rajutan, di sini kan banyak kain songket ya, kain rajutan ya. Kain yang dirajut itu lebih susah untuk dipatahkan, saudara. Karena saling terikat satu dengan yang lain. Ada amin. Jadi kalau ibu-ibu dengan suaminya itu rajin untuk terus berintim, orang tua dengan anak, jadi saudara ya. Jadi berintim itu bukan hanya masalah suami istri aja, tetapi orang tua dapat intim, berbicara intim dengan anak-anaknya dari hati ke hati, saudara. Ya, maka itu akan menimbulkan suatu keintiman antara orang tua dan anak, di mana orang tua akan mempunyai hubungan yang sangat rekat dengan anaknya. Anak-anak tidak akan mudah terpengaruh, terbawa kepada arus pergaulan yang salah, ya, yang ada pada zaman ini. Komunikasi itu bisa menciptakan kehidupan. Bayangkan sebuah rumah yang tidak ada komunikasi di dalamnya, ya. Suami dan istri, orang tua dan anak kayak orang bisu, nggak pernah ngomong, nggak pernah saling tegur sapa. Wah, orang bilang pernikahan itu bisa membawa kita selangkah lebih dekat dengan surga atau selangkah lebih dekat dengan neraka. Ya, saya rasa kalau di dalam rumah tangga nggak ada tegur sapa, nggak saling berbicara, ini kayaknya selangkah lebih dekat ke neraka, ya. Nah, tapi juga ada rumah tangga yang kedua, ya, banyak komunikasi terjadi di sana, tapi teriak-teriakan, gitu kan ya. Ibaratnya kayak penghuni rumahnya itu pada budek semua, telinganya nggak bisa dengar, jadi harus perlu teriak,
gitu kan ya. Nah, ini pun bukan komunikasi yang baik. Karena kalau saling teriak-teriakan, wah ini emosinya tinggi sekali ya. Bapak Ibu sekalian, ternyata kalau dipelajari ya secara ilmu kejiwaan, ya, kenapa seseorang berteriak? Karena dia merasa bahwa pesan yang ingin dia sampaikan itu tidak nyampe. Jadi kenapa dia harus berteriak, bikin suaranya lebih keras untuk memastikan pesannya itu diterima dengan baik, gitu ya. Tapi ilmu kejiwaan sudah mempelajari bahwa pesan yang disampaikan dengan berteriak, dengan lengkingan yang tinggi, itu malah tidak nyampe ke dalam hati. Ya, orang yang diteriakin itu malah menutup telinganya, tidak mau dengar pesan yang kita sampaikan. Yang mereka dengar hanya nadanya yang tinggi, yang mereka dengar hanya teriakannya saja, tapi isi pesannya mereka tidak dapat. Nah, ada orang terus yang berbilang gini, kalau Anda mau pesan Anda diterima masuk ke dalam hati, sampaikanlah dari dalam hati. Ya, jadi berbicara dari hati ke hati itu perlu sekali. Ya, perlu untuk sering-sering dilakukan dalam rumah tangga kita, baik antara suami dengan istri maupun antara orang tua dan anak. Ya, kalau saya lagi berbicara serius dengan istri saya, maka saya akan minta, saya akan mau duduk bersama eye level. Saudara, eye level itu matanya artinya sepandang. Saya akan pandang mata dia, kita akan lagi ngomong-ngomong. Orang kan pacaran seperti itu kan, saudara? Ya, betul ya, saudara ya. Nah, herannya kalau lagi pacaran ngomongnya bisa berbisik-bisik, bisa mengerti. Kalau mau tahu berapa lama orang itu menikah, gampang saudara, lihat cara ngomongnya. Kalau masih berbisik-bisik, masih bulan madu itu. Betul saudara? Kalau sudah mulai teriak, 5 tahun. 1 tahun. Kalau ngomongnya tetangga sebelah sudah dengar, itu 15 tahun. Kalau saling bentak, itu 30 tahun saudara. Iya. Kenapa? Ternyata semakin lama menikah, telinganya budek. Menerima apa adanya bukan berarti saudara menyetujui perselingkuhan itu. Tetapi saudara tetap memilih untuk mengerjakan apa yang firman Tuhan katakan, dan saudara tetap memberikan, menghargai omongan dia, saudara tetap dapat menerima komunikasi dengan baik. Itulah kasih. Walaupun seminar dimulai dari pukul 9 pagi, namun respon dari jemaat yang hadir hari itu terasa sangat luar biasa. Seminar dihadiri oleh kurang lebih 250 orang yang berasal dari beberapa denominasi gereja yang berbeda. Kebanyakan dari peserta memang pasangan suami istri, tapi beberapa di antara mereka juga ada pemuda-pemudi yang haus mendengarkan pengajaran tentang keluarga. Yang spesialnya, tepat pada hari itu, ada sepasang suami istri yang sedang merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang kelima. Tak lupa juga kami mendoakan setiap pasangan suami istri yang hadir pada seminar hari itu. Seminar berakhir pada pukul 12.30 waktu Indonesia bagian tengah. Dan kami sempat mewawancarai beberapa peserta akan kesan mereka sepanjang mengikuti seminar Guard Your Family. Ya mungkin harus lebih sering lagi karena edukasi tentang seminar tentang keluarga untuk di Sumba masih sangat kurang dan masih perlu ditingkatkan supaya mengingatkan supaya keluarga di Sumba ini semakin lebih diberkati. Kalau buat saya pribadi, seminar ini benar-benar sangat memberkati buat saya pribadi dan keluarga. Karena saya benar-benar diingatkan tentang pertama tadi komunikasi. Dan saya mengalami dalam kehidupan rumah tangga mungkin kami sering miss dalam komunikasi. Dan hari ini benar-benar saya itu benar-benar ditemplak bahwa saya benar-benar komunikasi itu sangat penting sekali dalam keluarga. Dan satu hal lagi tentang parenting. Nah, saya sudah memiliki anak 2, dan yang pertama umur 4 tahun, yang kedua 1,5 tahun. Dan
namanya saya adalah ibu muda, ibu yang baru. Nah, saya benar-benar sangat diberkati dan bisa belajar dari seminar ini. Saya mengikuti acara seminar keluarga ini yang diadakan oleh Pak Pendeta Daniel dan Ibu Debbie Katarina. Sungguh sangat memberkati, luar biasa, terlebih kepada para orang tua yang diberi tugas yang mulia oleh Tuhan untuk mendidik anak-anak, membawa anak-anak dalam pengenalan akan Tuhan, pengenalan yang benar akan kasih Kristus, akan kerajaan Allah. Di sini tertanam nilai-nilai kerajaan Allah yang luar biasa, yang mampu membuat keluarga Kristen menjadi keluarga yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan dengan luar biasa. Kami juga sempat mewawancarai seorang pemirsa setia dari Good News Program yang ikut hadir dalam seminar hari itu dan mempunyai kesaksian yang menarik. Nah, inilah yang kami lihat di dalam seminar itu yang sungguh-sungguh luar biasa. Terjadi pemulihan yang luar biasa dalam keluarga, maupun keluarga saya, maupun keluarga-keluarga yang lain yang saya dengar dari teman-teman yang ikut juga seminar. Dan banyak sekali yang tidak sempat hadir, mereka sangat merindukan kali lain kami harus hadir. Jadi saya sampaikan mereka juga, ya kalau ada ada seminar khususnya dari Bapak Pendeta Daniel sama Ibu Debbie, jangan lewatkan. Contohnya keponakan saya itu jarang masuk di sini, ikut juga seminar biar diajak ulang-ulang dah hadir. Saya sampai terheran-heran, keponakan saya yang namanya Pelina Ida Mohere mau hadir kemarin itu, saya sampai air mata tergenang. Anak ini biar diajak kalau ada seminar KKR jarang sekali. Memang gereja sih sama-sama, tapi gereja lain. Tapi kemarin puji Tuhan saya kaget, dia telepon, "Ma, saya sudah di tempat ini gerasi, tempat parkir." "Di mana?" katanya Mama. Jadi saya masih keluar ajak keponakan saya. Dia duduk mendengar, air mata jatuh. Dia sudah punya suami, anak 3. Dia rasa terharu, rasa diberkati. Begini kalau seminar ya katanya, ya itulah saya ajak selalu untuk kebaikan, untuk pemulihan, untuk rumah tangga tetap awet, tetap sampai akhir hidup. Saya katakan keponakan saya. Dan dia sangat senang sekali mendengar contoh-contoh yang luar biasa dari Pak Pendeta dan Ibu yang membuat supaya rumah tangga dia juga diberkati, usaha pekerjaannya, 3 anaknya juga supaya diberkati oleh Tuhan. Jadi saya senang, dan baru kali ini dia hadir. Selama itu saya ajak berseminar, ada KKR, tidak pernah hadir. Tapi saya heran hari itu dia bisa hadir. Artinya di seminar yang diberikan oleh Pak Pendeta Daniel. Dan saya tahu ini karena doa dari Pak Pendeta dan Ibu Devi dan semua tim, sehingga keponakan saya mau hadir di seminar ini yang membawa dia jadi berkat buat teman-teman remaja atau teman-teman keluarga yang masih muda, yang baru 5-6 tahun berumah tangga. Itu yang saya lihat di situ, keponakan saya salah satu contohnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Bukan hanya itu, kami berdua juga melakukan penandatanganan buku dan CD serta menyempatkan diri berfoto dengan peserta seminar yang merupakan pemirsa setia dari Good News Program. Senang sekali bisa berjumpa langsung dengan pemirsa yang biasanya hanya kami jumpai melalui gelombang udara. Namanya jagung pulut, renggang-renggang, kayak giginya ompong, tapi enak kalau dimakan. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Masih di hari yang sama, kami bergegas menuju ke Pantai Karewe untuk pengambilan gambar episode Good News on the Move Sumba.
setelah 1 jam berkendara dengan mobil, setibanya di sana, hujan deras membatalkan rencana kami. Puji Tuhan, kami masih dapat melakukan pengambilan gambar di Bukit Lapale yang menawarkan pemandangan yang masih asri dan sejuk. Salah satu keseruan dalam pembuatan episode Good News on the Move adalah ketika kami dapat bertemu dengan saudara seiman lainnya. Malam itu kembali di Waikabubak, kami disambut hangat di kediaman salah seorang jemaat. Yang diberkati Tuhan dan mau makan, katakan amin. Disambut hangat oleh keluarga dari tuan rumah. Bahkan ada yang rela datang dari kota yang berbeda dengan menempuh perjalanan selama 5 jam dengan mobil untuk menjamu kami. Namanya jagung pulut. Renggang-renggang, kayak giginya ompong, tapi enak kalau dimakan. Karena akan lumer di mulut gitu ya. Kayak butter. Menutup perjumpaan hari itu, kami berdoa bagi keluarga dan anak-anak dari Bapak Kwang dan Ibu Mary yang akan menempuh pendidikan di luar kota. Tujuan Tuhan memberkati saudara bukan supaya saudara dan saya kenyang sendiri, tetapi supaya hidup kita berbuah. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Keesokan harinya pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah, Pastor Daniel Hendrata kembali membagikan firman Tuhan di Rock Bukit Pujian Waikabubak. Dalam rangka merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, Pastor Daniel membagikan firman Tuhan yang berjudul Dia Sudah Bangkit. Firman Tuhan dengan jelas tadi dikatakan mereka sangat ketakutan, mereka menundukkan kepala saudara karena Yesus mati. Kemudian pada waktu mereka mendengar bahwa Yesus bangkit, kuburnya kosong, mereka tambah galau, mereka tambah bingung sebenarnya apa yang terjadi. Mereka berkata, kenapa sekarang ini sangat membingungkan. Betul saudara? Mereka berjalan dengan galau, mereka tidak tahu. Sehingga tiba-tiba pada waktu Yesus ada di samping mereka, mereka tidak menyadari. Yesus berjalan menuju Emmaus bersama dengan mereka, saudara. Sepanjang perjalanan Yesus justru mengartikan apa kata kitab suci, apa kata firman Tuhan. Sehingga pada waktu sampai Emmaus, firman Tuhan mengatakan di sana Yesus mau berjalan, tetapi mereka meminta untuk Yesus tinggal. Dan kemudian tiba-tiba, katakan tiba-tiba, pada waktu Tuhan Yesus mulai memecahkan roti, dan kemudian mereka mulai dibukakan matanya bahwa ini adalah Yesus. Tiba-tiba, katakan tiba-tiba, Tuhan Yesus lenyap, tidak ada lagi di antara mereka. Yesus bangkit daripada kematian. Yesus bangkit daripada kematian. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam firman tersebut, ia membagikan pesan mengenai pentingnya hidup yang berbuah dan memberi dampak sehingga dapat menjadi alat bagi pembangunan Sumba sesuai dengan kehendak Tuhan.
Saudara harus mau berkata kepada Tuhan, Tuhan ini sekarang melimpah yang aku punya. Sekarang untuk apa nih Tuhan? Berani nggak berdoa seperti itu? Kok diam? Kok diam? Kok diam saudara? Amin saudara. Bila perlu masuk doa puasa. Jangan cuma susah saudara masuk doa puasa. Tetapi di masa kelimpahan mulai masuk doa puasa. Tanya Tuhan, ini berkatmu untuk aku melimpah. Untuk apa? Nggak apa-apa saudara, punya rumah banyak nggak apa-apa, punya mobil bagus banyak nggak apa-apa, punya emas perhiasan banyak nggak apa-apa. Tetapi setelah itu untuk apa? Tujuan Tuhan memberkati saudara bukan supaya saudara dan saya kenyang sendiri, tetapi supaya hidup kita berbuah. Berbuah itu saya temukan Bapak Ibu sekalian, ternyata berbuah itu satu tingkat lebih tinggi daripada sukses. Banyak orang berpikir, aku mau jadi orang sukses, tetapi pada waktu sukses dia nggak tahu untuk apa kesuksesannya. Tetapi berbuah adalah saudara harus sukses, harus berhasil. Setelah itu hidupmu berbuah, artinya sama seperti kalau saudara pergi ke kebun anggur, kebun jeruk, kebun semangka, atau kebun tomat, saudara petik buahnya. Harus ada orang lain yang dapat menikmati buah itu daripada kehidupan saudara. Izinkan Tuhan bekerja, dan Roh Kudus akan menuntun saudara untuk hidupmu dipetik olehnya. Itulah berbuah. Saya pun hari itu mendapat kesempatan untuk membawakan kesaksian pujian dari single album kedua saya, Your Faithfulness. Lagu ini bercerita, tanpa Tuhan kita terhilang. Kalau kita masih bisa ada hari ini di sini, karena Tuhan yang menggendong kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Kesetiaan Tuhan ini yang membuat kita bisa hidup semaksimal yang Tuhan inginkan. Anda boleh nyanyikan bersama-sama Your Faithfulness, oh God. Kemudian kami juga sempat menyaksikan penampilan dari Creative Ministry Rock Bukit Pujian. Jesus, the name
Usai ibadah, kami masih sempat berfoto dengan beberapa jemaat dan mendoakan keluarga worship leader yang melayani pada hari itu. Siang harinya, setelah melayani di ibadah Minggu, kami mengunjungi RSUD Sumba untuk melihat putri ketiga dari pendeta Henkin Dolu dan Ibu Vince yang baru saja dilahirkan hari itu. Setelah itu, kami menghadiri jamuan makan siang di kediaman salah seorang jemaat. Sirsak Sumba. Wow, seger ya? Di sana kami sempat meliput kesaksian dari tuan rumah dan juga kesaksian dari Bapak Heri dan Ibu Salvi. Saya merantau di Bali sehingga saya di sana ikut pekerjaan orang teman saya. Dan setelah bergumul bertahun-tahun akhirnya saya di sana bisa memperoleh lagi sebuah rumah. Tapi waktu itu terjadi krisis moneter itu kemudian luar biasanya rumah yang saya cicil ini ternyata di bank ini banknya ikut kena krismon, jadi dilikuidasi banknya. Dan boleh dikata saya datang ke Sumba ini dengan muka tebal sebetulnya, malu saya karena istri saya asli dari sini, saya balik ke sini dengan tidak membawa apa-apa. Akhirnya saya bekerja dengan modal 1 mesin fotokopi sama anak saya dan akhirnya berkembang seperti sekarang. Dan saat ini saya baru bisa merasakan bahwa proses Tuhan ini luar biasa. Kalau waktu itu saya merasakan bahwa kenapa Tuhan, saya terlalu bertanya-tanya kenapa Tuhan gitu. Tapi sekarang saya baru merasakan, oh iya Tuhan, sekarang saya bilang gitu. Karena saya sadar bahwa waktu itu diproses yang begitu luar biasa sehingga saya bisa ada hari ini dengan keadaan yang seperti ini karena campur tangan Tuhan yang luar biasa. Ini benar-benar Tuhan yang saya sembah, yang saya puji bekerja dalam hidup saya, baru saya rasakan hari ini. Ya, saya rasa mungkin karena saya sudah seringkali mengalami Kristus ya. Jadi saya mengucap syukur aja. Kalau dulu-dulunya mungkin kita kurang mengenal Tuhan, jadi kita sering ribut. Jadi masalah sering berganti-ganti, tak habis-habisnya. Ya, sekarang saya mengucap syukur, apapun keuangan, ya sudah sama gitu. Pernikahan kami baik, pekerjaan kami baik, pelayanan kami baik. Tapi di dalam kami terus bergumul dengan anak kami. Sekarang dia sudah 6 tahun, dia belum bisa berbicara, dia punya dunianya sendiri, dia ada gejala autis. Kami keliling untuk cari dokter-dokter yang terbaik dari Jakarta sampai Singapura, dan akhirnya kami give up. Ada yang Tuhan ajarkan buat kami adalah kamu mampu, tapi sekarang biarkan saya yang bekerja. Kita bersyukur untuk keberadaannya. Mungkin masalah yang kita hadapi mungkin itu serasanya Tuhan tidak adil, tapi harus ada satu iman bahwa Tuhan itu selalu adil, walaupun kenyataannya itu berbeda. Segala sesuatu kelihatannya salah, tapi Tuhan tidak pernah salah. Itu buat kami. Segala sesuatu sepertinya keliru, tapi Tuhan tidak pernah keliru. Yang Tuhan yang kita sembah adalah bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup, dan yang Tuhan yang sanggup membangkitkan juga dalam kehidupan pelayanan saya di tempat ini. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda.
Keseruan dari Good News on the Move Sumba belum berakhir sampai di sini. Kami sempat mengunjungi pantai kita yang terletak setengah jam dari Waitabula dengan menggunakan mobil. Sungguh indah sekali pantai kita yang masih sangat sunyi. Hanya ada beberapa pengunjung di sana. Kami dapat rileks sebentar sambil menikmati hamparan pasir dan suara deburan ombak yang menenangkan. Sayang waktu kami tidak banyak. Dari pantai kita, kami harus melanjutkan pelayanan di GBI Rock Waitabula pada malam harinya. Sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia bagian tengah, kami check-in di Hotel Sumba Sejahtera Waitabula. Sungguh tidak kami duga, pemilik dari hotel yang kami tempati ternyata merupakan salah satu pemirsa Good News program. Pelayanan kami di GBI Rock Waitabula merupakan penutupan dari serangkaian roadshow di Sumba. Pastor Daniel Hendrata kembali menyuarakan agar Sumba bangkit dan menjadi terang pada saat membawakan firman Tuhan pada malam hari itu. Kekristenan pertama kali masuk memang benar bukan di Sumba, masuknya di daerah Ternate, di daerah Ambon. Bapak Ibu sekalian, betul? Sekitar 450 tahun yang lalu. Ada tujuan Tuhan yang besar, ada rencana profetik Tuhan yang besar untuk Indonesia Timur. Saya nubuatkan akan ada hamba-hamba Tuhan yang perkasa, hamba-hamba Tuhan yang besar yang dilahirkan dari Indonesia Timur, khususnya hari ini di Pulau Sumba. Saya pun kembali membawakan kesaksian pujian di ibadah malam itu. Walaupun malam sudah cukup larut, kami masih sempat berfoto dan memberikan tanda tangan buku karena banyak di antaranya yang merupakan pemirsa setia dari Good News program. Kami juga sempat mewawancarai Gembala GBI Rock Waitabula, Pendeta Ponco Hadi Saptomo mengenai ibadah malam. Sangat luar biasa dan saya terinspirasi semuanya dalam kalau yang seminar kemarin saya sangat diberkati karena juga walaupun saya sudah mengembalakan dan saya sudah berkeluarga, tapi ada paradigma yang baru waktu saya temukan di situ bagaimana cara berhubungan seks, bagaimana berhubungan dengan suami istri dan bagaimana dengan anak-anak, dan itu mendapatkan inspirasi yang sangat luar biasa sekali. Dan waktu khotbah di tempat ini juga, waktu KKR di tempat ini ada banyak hal yang saya dapatkan bagaimana kuasa Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan saya bersyukur bahwa tadi juga disampaikan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah bukan Tuhan yang mati tapi Tuhan yang hidup, dan yang Tuhan yang sanggup membangkitkan juga dalam kehidupan pelayanan saya di tempat ini. Saya sangat apresiasi sekali terutama bagi hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani tempat ini, bahkan tim daripada Good News, daripada Pak Daniel di tempat ini bersama dengan tim ada di tempat ini sangat memberkati sekali untuk gereja kami di tempat ini, bahkan memberkati untuk daerah Sumba Barat Daya. Dan saya mengharapkan juga bukan Pak Daniel saja tapi ada hamba-hamba Tuhan yang lain bisa datang di tempat ini untuk memberkati Sumba. Puji Tuhan, kami sangat bersyukur atas setiap sambutan dan kehangatan yang kami terima, baik di Waikabubak maupun Waitabula. Kiranya lewat Good News on the Move Roadshow Sumba ini, banyak orang yang dibangkitkan imannya dan berkomitmen kembali untuk melayani Tuhan. Dan kemudian kau memberikan keselamatan itu, membawanya kepada orang lain, sehingga orang lain pun mengalami hal yang serupa, mengalami pemulihan, mengalami berkat yang melimpah seperti Anda yang alami. Itu adalah rencana Bapa yang kekal.
Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Saudara sekalian, di akhir daripada Good News program, mari kita lihat firman Tuhan yang akan saya ambil daripada kitab Filipi pasal yang ketiga ayat 10. Firman Tuhan berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudara sekalian, kita tahu bahwa pada waktu kita mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengenal Dia bukan hanya sebagai sosok Tuhan yang menyembuhkan kita saja. Kita bukan saja mengenal Dia sebagai Tuhan yang memulihkan kita saja. Tetapi tahukah Anda pada waktu Anda menerima suatu janji keselamatan, ada satu rencana Tuhan yang besar dan agung, di mana sebenarnya Tuhan itu menginginkan kita supaya menjadi corong bicara, alat bicara Dia, supaya hal yang sama yang kita terima, yaitu kabar baik, good news akan Tuhan Yesus, itu dapat kita berikan kepada orang lain juga. Tahukah Anda saudara sekalian, di dunia ini banyak orang-orang yang menderita. Mereka menderita misalnya bukan hanya karena kemiskinan, bukan hanya karena sakit penyakit, tetapi banyak orang yang tidak mengenal Tuhan. Tahukah Anda pada waktu seseorang tidak mengenal Tuhan, orang itu tentunya juga dapat menjadi kaya, saudara sekalian. Tetapi di dalam hatinya adalah hati yang lobang. Ada satu lobang yang menganga dalam jiwanya yang sangat besar. Dan manusia mencoba untuk mengisi kekosongan jiwanya dengan harta kekayaan. Tetapi kemudian pada waktu harta kekayaan didapatkan, tetapi ternyata lobang yang menganga ini tidak dapat terisi dengan baik. Kemudian mereka berusaha untuk mengisi dengan kepopuleran, ketenaran, saudara sekalian. Dan ternyata pada waktu ketenaran, kepopuleran mereka dapatkan, ternyata hal itu tidak dapat mengisi kekosongan hidup mereka. Maaf kata, banyak daripada manusia juga mengisi kekosongan ini dengan nafsu-nafsu yang lain, misalnya dengan nafsu seksual atau menggunakan narkoba bahkan. Tetapi kita tahu bahwa bahkan narkoba dan kepuasan seksual pun ini sangat terbatas, tidak dapat memenuhi daripada lubang yang menganga daripada jiwa manusia ini. Hanya ada satu yang dapat mengisinya, yaitu mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, oleh karena itu pemirsa sekalian, pada waktu firman Tuhan mengatakan, aku mau mengenal Dia di dalam kematian dan juga kebangkitannya. Artinya pemirsa sekalian, pada waktu kita tahu bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib buat kita, pemirsa sekalian, Dia dikuburkan, dan pada waktu Dia mati, Dia disalibkan dan Dia dikuburkan itu. Tahukah Anda, ini waktunya menyerahkan hidupmu dan izinkan dosa-dosamu dipakukan sekaligus oleh Tuhan, oleh diri kita juga, kemauan kita pilih Dia untuk kita menyalibkan diri kita bersama dengan Dia, serupa di dalam kematian. Kita tidak lagi mengindahkan kedagingan kita, serahkan hidupmu pemirsa sekalian. Karena Tuhan tahu satu-satunya jalan yang terbaik untuk hubunganmu dipulihkan bersama dengan Bapa, yaitu pada waktu kekosongan hidupmu diisi penuh melalui hal yang bernama keselamatan. Dan kemudian tahukah Anda, di hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit daripada kematian. Dan tahukah Anda, pada waktu engkau sudah mati, menyerahkan hidupmu, dikuburkan, kita tahu di hari yang ketiga Dia akan membangkitkan kita pada waktu engkau memberikan hidupmu untuk dibaptiskan, diselamkan pemirsa sekalian, dan kemudian engkau diangkat daripada air. Saat itulah kita menyerupai Tuhan, dan kemudian yang terjadi adalah kita serupa di dalam kebangkitannya. Saya percaya hidupmu yang lama sudah berlalu.